Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Pada siang hari ini, saya akan membahas sedikit ya kaitannya dengan audit sistem kepastian kualitas. Di mana kemarin kita sudah bicara tentang audit sistem manajemen keuangan, ya. Dan bab yang sebelumnya kita bicara tentang audit produksi dan operasi, di mana masih ada tadi kasus yang belum kita bahas ya, minggu kemarin masih perbaikan. Nanti ada dua kasus lagi kaitannya dengan manajemen keuangan dan terakhir kaitannya dengan sistem kepastian kualitas. Jadi di minggu-minggu berikutnya kita bila mana tidak ada halangan rintangan, kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi kaitannya dengan kasus-kasus di dalam produksi dan operasi kemarin ya. Kita nanti kaitannya dengan kasus manajemen keuangan ya, dan kita terakhir nanti kasus diantaranya kepastian kualitas ya. Dalam kepastian kualitas kita sudah bicara kaitannya dengan, kalau kita bicara tentang kepastian kualitas kita bicara tentang mutu mutu yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Jadi tidak hanya organisasi, dalam hal ini organisasi di perusahaan yang bersifat menghasilkan produk dalam bentuk ya perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, tapi juga bisa digunakan untuk perusahaan jasa. Jadi tidak menutup kemungkinan semua perusahaan harus mempunyai namanya audit sistem kepastian kualitas. Di sini kita akan mengupas satu persatu apa sih ya kan audit sistem kualitas kepastian kualitas itu sendiri ya. Di sini pertama kita melihat definisi dan peran ya. Kita melihat definisi dan peran, melihat definisi dan peran di dalam audit kualitas ya. Di sini dikatakan di dalam teori dikatakan bahwa audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis dan terdokumentasi ya untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif ya, di mana di sini untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi ya kan, kriteria audit telah dipenuhi. Semua sama dalam proses melakukan audit, mulai dari audit pendahuluan, ya kan, RFQ, setiap audit pendahuluan, sampai nanti muncul yang namanya rekomendasi. Prosesnya semua sama, cuma di sini siapa yang akan menjadi objek audit, ya, siapa yang akan dinilai, kan seperti itu. Ya. Di sini, apakah perusahaan mampu mencapai tujuan kualitasnya? Apakah prosedur-prosedur yang berlaku telah diikuti dan ditaati? Tiga, apakah metode efisiensi baru telah didokumentasikan dan diterapkan? Ya, apakah catatan kualitas dipelihara secara memadai dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah produksi? Sampai dengan apakah jadwal pemeliharaan untuk pencegahan dan diikuti dengan baik. Ya. Ini definisi dan peranan dari audit sistem kepastian kualitas. Ya, jadi sebuah organisasi, ya kita bicara di sini kan audit manajemen ya. Audit manajemen berarti bicara keseluruhan keseluruhan. Kemarin kita bicara masalah audit kinerja, bicara masalah audit sumber daya manusia, ya, sampai terakhir kita bicara masalah audit sistem kepastian kualitas. Jadi dalam menjalankan sebuah organisasi, kalau saya selalu bilang tidak mak bedundu ya. Jadi tidak hanya organisasi itu udahlah, yang penting berjalan ya. Kita bicara di manajemen berarti kita bicara di prosesnya. Proses mulai dari perencanaan sampai proses dengan yang namanya apa namanya ini planning ya, organizing sampai terakhir ya kontrol. Ya di antara kontrol adalah audit ini. Ya, di antara proses kontrol adalah proses di dalam audit yang
kita pelajari. Ya. Dari audit-audit yang kita jalankan ini, nanti kita bisa mengetahui sejauh mana perusahaan itu berjalan. Sejauh mana perusahaan ini harus mendapatkan rekomendasi yang harus dijalankan. Entah itu rekomendasi yang sifatnya membangun, ya, dalam arti membangun di sini dia rekomendasi yang sudah ada dan harus ditingkatkan sampai rekomendasi yang memang benar-benar dia tidak ada dan mengharuskan itu ada. Ya, ya dalam bahasanya, dalam bahasa tidak enaknya, dia belum menjalankan apapun. Tapi kalau kamu pengen perusahaan kamu jalan, kalau kamu pengen perusahaan kamu apa bisa mencapai tujuan yang diinginkan, ini loh yang harus dijalankan. Dari mana melihatnya? Ya dari proses-proses audit yang kita lakukan. Ya, dari proses-proses audit yang kita lakukan. Ini proses audit, ya kan? Proses audit, ya di dalam audit manajemen. Ada beberapa prosesnya, kan seperti itu. Yang terakhir di proses ini. Kita bicara di tujuan di audit kualitas, ya. Kita nanti mengenal dari ISO 100.011. Kalau bilang ISO 100.011, ya, sampai dengan nanti kita mengenal ISO 9000 2008, di mana ISO 9000 2008 sudah tergantikan di tahun 2015 menjadi ISO, ya, 9001 2015. Ada peningkatan-peningkatan di dalam proses yang dijalankan di dalam melakukan audit. Kita lihat terlebih dahulu tujuan dan manfaat audit itu sendiri. Ya, kita melihat di dalam ISO 100.011, di mana tujuannya adalah menentukan ketidaksesuaian, menentukan efektivitas sistem kualitas, memberikan peluang untuk perbaikan sistem, memenuhi persyaratan peraturan, memudahkan register atau pendaftaran sistem kualitas, menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya, sampai dengan menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan itu sendiri. Ya, kenapa di sini dikatakan kita bicara ada kaitannya dengan pemasok, karena kita sebagai perusahaan, apalagi kita perusahaannya dikatakan perusahaan manufaktur, ya, sampai dengan perusahaan kita perusahaan dagang, kita kan ada pemasok yang mensuplai barang kepada kita, ya kan? Entah itu dalam bentuk bahan mentah yang akan kita olah menjadi bahan jadi, atau kita bahan jadi yang memang sudah masuk ke tempat kita. Ya, masih ingat di sistem, ya, kemarin di produksi dan operasi kita kasusnya di bidang, ya, bahan baku. Ya, di situ ada rekomendasi penekanan yang memang saya minta untuk lebih menyeluruh. Oke, ya, kita lanjutkan di video session berikutnya.